Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good golden morning Migunani people. Kata-kata yang menggambarkan emosi sangat mudah mewakili apa yang menjadi pikiran dan perasaan kita. Perhatikan saja saat Anda ditanya, apa kesan Anda sesaat setelah mengikuti sebuah training? Bisa jadi Anda akan menyampaikan bahwa training yang diikuti itu menyenangkan, atau mungkin membosankan, atau Anda merasa terinspirasi dengan training yang diikuti. Begitu juga yang saya alami saat ditanya training yang diikuti. Bagaimana trainingnya? Perkataan pertama yang muncul adalah, trainingnya cukup menyenangkan. Setelah itu, baru mengalir cerita lebih lanjut tentang training tersebut. Karena emosi menjadi hal pertama yang menggambarkan kesan terhadap training, tidak heran jika Kirkpatrick menempatkan reaksi sebagai level pertama evaluasi. Alasan lain yang paling utama bagi Kirkpatrick menempatkan reaksi di tempat pertama, karena emosi menentukan efektivitas pembelajaran. Apa sih sebenarnya training evaluasi dan kenapa perusahaan perlu melakukan evaluasi training? Bersama saya lagi, Sutra Sejati di Microlearning Kadewa Guruan edisi 23. Kali ini kita akan membahas tentang training evaluation level pertama dari Kirkpatrick. Patton mendefinisikan training evaluation sebagai proses mengumpulkan informasi secara sistematis tentang aktivitas-aktivitas, karakteristik-karakteristik, dan outcome dari program training untuk memberikan penilaian terhadap program training. Sehingga bisa melakukan perbaikan dan sebagai informasi untuk program training lanjutan. Melihat dari definisi tersebut, maka tujuan dari tahap evaluasi adalah untuk melihat kualitas dari pembelajaran baik hasil maupun prosesnya. Perusahaan yang melakukan training evaluasi ini akan mendapatkan beberapa manfaat berupa evaluasi yang dilakukan dapat berfungsi sebagai feedback efektivitas program training. Dengan mengetahui efektivitas training yang dilaksanakan, Departemen L&D bisa mengetahui apakah program yang dilaksanakan sukses atau gagal. Lebih jauh lagi, Departemen L&D juga bisa mengetahui keunggulan dan kelemahan dari program training yang dilaksanakan, sehingga bisa dilakukan improvement terhadap program-program tersebut. Training evaluasi ini juga bisa bermanfaat dalam mengontrol antara biaya training dibandingkan dengan benefit yang didapatkan dari pelaksanaan training. Dan dengan melaksanakan training evaluasi ini, tim learning bisa memprediksi peserta yang sebaiknya diundang untuk training selanjutnya. Begitu pentingnya mengevaluasi pelaksanaan training menjadikan evaluasi sebagai bagian dari framework instructional design semisal EDI. Salah satu model evaluasi training yang familiar digunakan adalah model Kirkpatrick. Model ini dikenalkan oleh Donald Kirkpatrick. Beliau adalah seorang profesor dari Universitas Wisconsin di Amerika Serikat dan mantan Presiden American Society for Training and Development atau ASTD yang sekarang berubah nama menjadi ATD. Kirkpatrick memperkenalkan 4 level dalam mengevaluasi kesuksesan program learning and development. Keempat level tersebut adalah reaction, learning, behavior, dan result. Di micro-learning kali ini, kita akan membahas tentang learning evaluation level 1 yaitu reaction. Frame of thinking dari evaluasi level 1 ini adalah emosi positif, belajar efektif. Saat emosi training positif, maka pembelajaran cenderung efektif. Sebaliknya, saat pembelajaran dilakukan dalam situasi yang tidak menyenangkan, akan membuat hasil pembelajaran tidak efektif. Masih ingat dengan peran seorang training berupa create safe learning environment, di mana saat peran tersebut bisa dilaksanakan, maka objektif pembelajaran akan mudah diterima oleh trainee dan berujung pada peningkatan pengetahuan. Setidaknya ada 3 cara yang dilakukan oleh trainer untuk melakukan evaluasi level 1, yaitu 1. Setelah training selesai, trainer meminta setiap peserta memilih 1 kata yang mewakili perasaannya. Yang kedua, cara lain yang digunakan adalah meminta testimoni peserta pada akhir training. Trainer meminta 1 orang untuk menyampaikan kesan dan pesannya setelah mengikuti training. Dan yang ketiga, ada juga trainer yang mengevaluasi training dengan menyebarkan kertas kosong dan meminta peserta menuliskan kesan dan pesannya. Cara-cara tersebut memang unik dan menyenangkan untuk dilakukan. Namun, kelemahan dari cara tersebut adalah tidak komprehensif atau tidak menggambarkan keseluruhan. Contohnya saja, dengan menggunakan cara satu persatu menyampaikan satu emosi, peserta menyampaikan kesannya bahwa training yang diikuti membosankan. Karena evaluasi tidak dilakukan secara komprehensif,
sehingga trainer menjadi tidak tahu bagian mana yang perlu diperbaiki supaya training berikutnya tidak membosankan. Supaya data yang diperoleh lebih komprehensif, kita perlu menyusun tool evaluasi level 1 dengan lebih efektif. Langkah pertama dalam menyusun learning evaluation level 1 adalah dengan menentukan faktor pendorong emosi positif. Pertanyaan yang bisa men-trigger Anda dalam menentukan faktor pendorong emosi positif adalah, apa yang membuat Anda akan menyukai pelaksanaan training? Jawaban Anda bisa jadi adalah tempat pelaksanaan trainingnya, kesiapan trainingnya, makanannya, kesesuaian antara materi training dan kebutuhan. Langkah kedua adalah menyusun form evaluasi level 1. Perlu diperhatikan dalam membuat sebuah form evaluasi haruslah simple. Arti dari simple adalah saat trainee melihat sekilas form tersebut, trainee langsung memahami cara mengisi form tersebut. Simple juga berarti form yang digunakan tidak berbelit-belit dan berisi berlembar-lembar halaman. Cukup satu halaman. Anda juga perlu memasukkan kolom untuk pertanyaan yang sifatnya kuantitatif di dalam form evaluasi level 1. Seperti namanya, kualitatif berarti berfokus pada kualitas. Berbeda dengan pernyataan-pernyataan kuantitatif yang dibatasi responnya, pertanyaan evaluasi level 1 yang bersifat kualitatif memberikan keleluasaan bagi trainee untuk menyampaikan secara deskriptif pesan dan kesan yang hendak disampaikan. Oke, demikian sharing dari saya. Yuk kita lihat kembali form evaluasi level 1 di tempat kita. Apakah form tersebut sudah sederhana dan simple? Dan apakah form kita sudah menggali emosi positif peserta? Ayo, mari kita diskusikan. Saya Sutraso Jati, stay tune dan sampai bertemu kembali di channel Microlearning LNDK Dewi Guran edisi selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.